Baik. Bisa dilihat share screen saya? Bisa, Pak. Ya, Pak. Bisa, Pak. Udah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di mata kuliah pengukuran teknik dan data akuisisi. Mata kuliah ini mata kuliah yang namanya sempat berganti ya. Awalnya namanya tidak persis ini, walaupun secara konten tidak terlalu banyak perubahan dari sebelumnya. Dan mata kuliah ini termasuk mata kuliah yang bisa dibilang paling penting untuk bidang teknik, karena kemampuan mengukur itu salah satu kemampuan yang paling esensial. Kalau Anda ingin disebut seorang engineer, insinyur, itu kemampuan mengukur itu salah satu kemampuan yang paling penting. Jadi kalau Anda mengaku engineer tapi tidak tahu ilmunya mengukur, nah itu diragukan itu keinsinyurannya. Dan ada terminologi tambahan, data akuisisi. Data akuisisi. Kenapa data akuisisi? Karena zaman sekarang secara praktek hampir nggak ada orang ukur sepenuhnya manual. Bahkan kalau Anda sempat perhatikan, tukang zaman sekarang sudah banyak tukang. Kalau zaman dulu ngukur pakai meteran, nih. Zaman sekarang sebagian tukang itu sudah nggak pakai meteran, pakai alat infrared, laser meteran laser itu. Jadi dia sudah tidak pakai lagi cara mengukur manual. Walaupun begitu, teknik mengukur manual itu tetap penting diketahui konsepnya, karena tanpa paham esensi dari pengukuran manual, ya Anda hanya jadi user, ya, nggak bisa jadi insinyur secara sepenuhnya, karena esensi mengukur manualnya tidak punya. Saya sudah upload RPS-nya di Google Classroom, tapi secara singkat kalau saya boleh sebutkan, tujuan dari Anda ikut mata kuliah ini adalah supaya Anda punya kemampuan untuk memahami, menjelaskan, dan mendesain sebuah sistem pengukuran teknik. Esensinya itu. Jadi pengukuran itu tidak sesederhana kadang Anda bawa meteran mengukur panjang. Pada kondisi-kondisi tertentu, barang yang mau diukur itu belum ada alat ukur standarnya. Jadi Anda harus mendesain gimana caranya saya bisa mengukur sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada yang ukur itu. Belum pernah terpikir untuk diukur. Untuk kasus yang jauh lebih kompleks, misalkan Anda ingin mengukur diameter sebuah benda yang ukurannya nanometer, atau bahkan bukan sekedar diameter, Anda ingin mengukur luas permukaan sebuah partikel nano, gitu. Gimana caranya? Nah, itu kemampuan atau pemahaman dasar tentang bagaimana filosofi mengukur itu jadi penting. Secara detail apa saja yang nanti akan dipelajari, karena tidak mungkin semuanya dipelajari. Yang akan dipelajari di mata kuliah ini tentu dasarnya. Tapi dari dasar itu Anda bisa punya kesempatan untuk mengeksplorasi lebih jauh. Apa isinya dari mata kuliah ini? Saya akan bagi isi dari mata kuliah ini jadi beberapa bagian besar, ya. Pertama adalah pengenalan terhadap konsep mengukur secara umum. Itu saya rencanakan ada 3 pertemuan. Pertemuan sekarang pertemuan pertama. Kemudian bagaimana mengkuantifikasi sebuah besaran, mengkuantifikasi sebuah besaran sehingga besaran itu kita bisa paham bagaimana mengukurnya. Itu penting. Besaran-besaran fisis itu dan unitnya, ya, itu 4 pertemuan. Kemudian alatnya, perangkat pengukurannya, dan termasuk sistem akuisisi datanya, itu 5 pertemuan.
dan pengembangan teknologi di bidang pengukuran itu terakhir ada 2 pertemuan. Mudah-mudahan kita sempat sampai ke situ, dan kita akan pakai beberapa textbook. Saya tadi sudah tulis di grup WA ya. Silahkan cari bukunya. Sangat penting buat Anda punya akses terhadap textbook ini, bagaimanapun caranya. Bagaimanapun caranya Anda tentu saja bisa beli. Kalau Anda cukup punya kemampuan finansial yang baik, Anda bisa beli bukunya langsung dari luar via Amazon.com. Ini karena buku teks bahasa Inggris ya. Kalau Anda tidak punya cukup kemampuan finansial, tapi Anda cukup kreatif, pasti Anda bisa dapat buku ini juga versi digitalnya. Nah, itu gimana caranya? Coba Anda eksplorasi ya. Saya nggak mau disebut ngajari sesuatu yang tidak seharusnya ya, tapi saya yakin Anda cukup bisa kreatif lah mencari buku ini. Minimal Anda punya salah satu dari ketiga textbook ini. Saya punya tiga-tiganya, tapi saya rasa saya tidak punya otorisasi untuk nge-share buku ini secara resmi. Jadi silakan Anda coba cari, dan saya sudah buktikan itu sendiri. Kalau Anda cukup kreatif, Anda bisa dapat textbook ini. Referensi lain nanti kemungkinan di pertengahan kuliah kita akan pakai beberapa tools, salah satunya Tinkercad ya. Anda bisa coba buka link ini. Tinkercad ini tools buatannya Autodesk, dan itu gratis. Anda bisa akses, Anda bisa gambar 3D design online. Tapi yang akan kita pakai nanti section bagian rangkaian sirkuit. Jadi di bawah Tinkercad ada sirkuit. Ini Anda perlu daftar dulu, tapi daftarnya gratis. Kemudian di pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan ada sesi khusus nanti membahas tentang ini. Tapi untuk awal, kalau Anda ingin eksplorasi, silakan Anda buka. Tutorialnya pun banyak sekali, dan sebetulnya itu sangat mudah diikuti. Metode perkuliahan yang akan saya pakai adalah tentu saja kuliah, ya. Kemudian diskusi grup, presentasi, e-learning. Nah, belajar dari pengalaman semester lalu, kalau misalkan saya belajar begini, kalau misalkan sesi kuliah online ini murni saya hanya kirim-kirim tugas, teks, materi, kemungkinan sebagian dari Anda mungkin tidak terlalu tertarik buat ngikutin. Kalau saya sepenuhnya pakai Zoom, sebagian dari Anda mungkin mengeluh karena kuotanya jebol. Jadi semester ini saya akan coba pendekatan kombinasi saja. Jadi saya tetap akan buat Zoom, saya usahakan tetap buat Zoom setiap minggu, tapi setiap sesi Zoom mungkin saya nggak lama-lama, paling setengah jam, mudah-mudahan maksimal. Kalaupun lebih, saya berusaha tidak lebih dari 1 jam ya, 40 menit mungkin. Tapi saya selalu usahakan setengah jam kita selesai. Jadi bagaimana supaya itu berhasil? Anda perlu ambil peran Anda untuk secara aktif membaca, kemudian berdiskusi dengan teman-teman Anda tentang materi yang saya kasih. Saya akan nanti beri cukup banyak bahan untuk Anda bisa diskusikan dengan teman-teman Anda. Dan nanti ketika sesi online seperti ini, kalau misalkan nanti ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan kepada saya langsung, silahkan itu dipakai untuk bertanya. Jadi kalau saya bicara selama 1,5 jam, mungkin sebagian dari Anda juga kuotanya jebol, sebagian juga mungkin sudah bosan juga dengerinnya, gitu ya. Daripada seperti itu, lebih baik kita buat pendekatan yang berbeda. Jadi Anda perlu lebih aktif untuk mengerjakan sesuatu di luar sesi Zoom ini. Nanti sesi Zoom hanya dipakai untuk kita ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol, kemudian mungkin bisa diskusi.
Kalau ada yang punya kendala memahami bagian tertentu, kita bisa bahas lewat latihan soal dan sebagainya. Ya, jadi lebih menuntut keaktifan Anda sebetulnya. Mudah-mudahan ini bisa lebih berhasil ya. Kemudian ini juga terkait sama metode evaluasinya. Nah, metode evaluasinya umumnya kalau tidak online kuliahnya, itu porsi terbesar ada di UAS dan UTS biasanya untuk mata kuliah seperti ini. Tapi belajar dari pengalaman semester sebelumnya, rasanya itu juga tidak terlalu berhasil dan mungkin tidak terlalu mengukur ya, tidak bisa terlalu dipakai untuk mengukur kemampuan. Maka kali ini saya akan beratkan di tugas. Jadi tugas bobotnya cukup besar, bobotnya tugas secara khusus individu itu adalah 40%, dan ada project nanti ya. Projectnya itu bobotnya cukup besar juga, 35% ya. 35%. Nah. Ya. 35% bobot dari project ya. Jadi jangan kaget nanti kalau saya akan cukup sering kasih tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Bahkan nanti kalau Anda sudah perhatikan di Google Classroom, saya sudah kasih tugas di minggu pertama perkuliahan ini untuk Anda eksplorasi. Mudah-mudahan ini bisa jadi pendorong, dan saya pikir cukup fair kalau saya kasih PR banyak, karena persentase penilaian dari tugasnya juga cukup besar. Tujuannya bukan apa-apa, adalah untuk mendorong Anda sendiri mempelajari materi kuliah ini. Mudah-mudahan Anda tidak mabuk, karena mungkin mata kuliah yang lain juga tugasnya banyak. Ya, ini sudah resiko dari kuliah dengan cara seperti ini. Karena kalaupun pakai metodenya Mindah seperti metode luring, saya ngomong lama-lama di Zoom juga kuota Anda habis, dan Anda bisa tinggalkan laptop tanpa juga bisa saya halangi gitu ya. Kalau di kelas kan saya bisa memaksa Anda duduk di kelas gitu. Jadi ini kita pakai cara yang agak berbeda. Apa yang diperlukan untuk mata kuliah ini adalah pemahaman dasar ya, keteknikan khususnya di pemahaman fisika, secara khusus lagi di konsep units dan variables, dan juga kelistrikan, juga dasar-dasar matematik terkait angka dan digit, karena itu nanti kita akan cukup banyak pakai konsep itu. Oke, saya masuk ke materi sedikit. Berikutnya adalah apa yang perlu nanti Anda eksplorasi di tugas ya. Kalau kita balik ke nama mata kuliah ini, kata kunci utamanya adalah pengukuran. What is measurement? Pengukuran. Pengukuran adalah sebuah proses merubah sebuah variabel menjadi variabel lain yang lebih mudah dibaca. Proses merubah sebuah variabel fisis menjadi variabel lain yang bisa lebih mudah dibaca. Nah, proses ini tidak harus berarti melibatkan elemen-elemen yang canggih. Tidak harus melibatkan elemen yang canggih. Sebagai contoh, kalau Anda punya termometer, Anda sebetulnya mengukur temperatur, tapi yang Anda baca itu adalah elemen dimensi panjang. Kalau Anda punya sebuah termometer itu memberikan data pengukuran suhunya, yang kita baca itu adalah dimensi panjang, gitu. Karena skalanya dalam bentuk panjang. Tapi itu merepresentasikan corresponding
terhadap variabel lain yang kita ukur, yaitu temperatur. Kenapa bisa begitu? Karena di termometer kita menggunakan sebuah cairan, cairannya akan terekspansi ketika temperaturnya berubah, dan ekspansi itu membuat levelnya berubah. Ketika levelnya berubah, ada dimensi panjang yang berubah di situ, yang kemudian kita bisa baca. Itu contoh yang cukup sederhana. Tidak hanya di variabel panjang, Anda bisa baca itu di variabel perubahan variabel lainnya. Ketika Anda mengukur berat, misalkan pakai timbangan mekanis ada jarumnya yang bergerak-gerak. Jarum itu menunjukkan perubahan sudut. Perubahan sudut itu bisa kita baca. Jadi perubahan berat di situ mengakibatkan atau corresponding terhadap perubahan variabel lain, yaitu sudut. Yang lebih mudah kita baca. Karena berat tidak cukup mudah kita baca. Gimana kita melihat sesuatu benda gitu, kita tidak bisa baca kan beratnya berapa. Kita hanya bisa baca setelah kita ubah di situ dengan timbangan menjadi variabel yang lain. Konsep pengukuran secara filosofinya seperti itu, secara mendasarnya. Kemudian ini contoh ya. Ini contoh kalau misalkan bagaimana kita melakukan pengukuran secara dasar. Ya. Kalau kita mau mengukur misalkan tingkat kekasaran sebuah permukaan, ya, tingkat kekasaran sebuah permukaan, kita bisa gunakan sebuah cantilever. Ya. Cantilever itu lengan yang bisa bergerak-gerak gitu. Ya. Yang di ujungnya ada sebuah ujung yang tajam, yang ujung tajam itu nanti menyentuh ke permukaan. Kalau permukaannya halus, betul-betul halus sekali sempurna, maka cantilever ini tidak akan pernah bergerak. Kalau kita bayangkan ini bukan sesuatu yang kecil ya, sesuatu yang agak besar gitu, kita melihat kontur dari sebuah permukaan yang cukup kasar gitu, kita bisa dengan mudah melihat pergerakan cantilever ini. Jadi kekasaran permukaan kita ukur dengan memperhatikan perubahan sudut pada cantilever. Nah, ini cara mengukur yang sederhana. Tapi dalam mengukur, kita seringkali tidak hanya ingin sekedar tahu, oh iya ini berubah, ini kasar gitu ya. Oh ini beratnya bertambah. Tapi kita perlu sebuah nilai yang bisa kita kuantifikasi. Nah, kalau kita ingin melakukan itu, maka perubahan variabel yang bisa kita baca tadi harus bisa kita kuantifikasi juga. Gitu ya. Caranya adalah salah satunya kalau yang seperti ini dengan menambahkan atau mendeteksi perubahan sudutnya. Gitu ya. Nah, kalau contoh yang ada di gambar ini adalah dengan misalkan kita tambahkan elemen-elemen kelistrikan. Elemen kelistrikan ini bisa jadi kita beri laser, yang laser ini kemudian punya sudut datang akan menyentuh bagian belakang dari cantilever ini. Misalkan kita bisa beri sesuatu yang reflektif di sini, yang nanti arah pantulannya sangat tergantung sudut. Ketika sudutnya ini berubah, mantulnya bisa ke sini, mantulnya bisa ke sini, mantulnya bisa ke sini, bahkan sampai sini. Ini segmen yang terkena pantulan laser ini akan merepresentasikan perubahan sudut. Nah, yang kemudian nanti dibaca. Secara sederhana kita bisa bilang, misalkan kalau mantulnya ke section yang sebelah sini, ini adalah katakan sudutnya 0 derajat. Kalau sampai sini, katakan sudutnya 20 derajat. Gitu ya. Dari situ kita bisa kuantifikasikan dan kita bisa beri skala yang lebih punya makna. Gitu ya. Ketika sudutnya 0 saja, artinya ketika sebagian besar sudutnya di sini, maka dia halus. Semakin sering sudutnya berubah,
Kalau semakin jauh dia perubahannya, maka dia semakin kasar. Nah, itu pengukuran gitu ya. Karena lagi ini sebetulnya bukan sudutnya yang mau kita ukur, tapi nilai kekasaran permukaan. Kekasaran permukaan ini kan sesuatu yang kalau sebut kasar halus saja kan masih kualitatif ya. Tapi seberapa kasar dan seberapa halus itu perlu dikuantifikasi, perlu diberi skala. Skalanya itu harus sebanding dengan sesuatu yang bisa dikuantifikasi juga. Maka cara seperti ini adalah salah satu. Nah, di sini kita pakai beberapa elemen tambahan. Perbedaannya tadi kalau saya bilang ini hanya measurement, ini sudah menjadi measurement system. Kalau tadi hanya pengukuran, pokoknya saya tahu ada sesuatu yang ketika dia berubah, variabel lain berubah. Berubahnya seberapa banyak, bagaimana cara kita mengidentifikasi itu tidak penting. Tapi ketika sudah menjadi sistem, sebuah sistem, artinya ini ada keterpaduan. Sebuah sistem itu punya elemen-elemen, tidak hanya elemen detektornya, ini adalah elemen detektor, tapi juga ada elemen yang bertugas membaca, yang mengkuantifikasikan deteksi ini. Nah, kalau bicaranya ini adalah pada konteks yang lebih maju, artinya ini adalah elemen yang melibatkan elektronika, maka ini disebut sebagai sensor atau transducer. Ya. Sensornya itu biasanya adalah yang bertugas kontak langsung dengan besaran fisis yang mau diukur. Ketika sudah dikombinasikan dengan detektor elektronik dan lain sebagainya ini, sehingga kita bisa baca via sinyal elektronik, maka ini disebut sebagai transducer. Ya. Nah, kemudian di luar aspek itu ada dimensi dan unit. Ya. Kalau di buku teks bahasa Indonesia biasanya Anda kenal sebagai besaran dan satuan. Besaran dan satuan. Kalau di buku teks bahasa Inggris, dimensi dan unit. Oh ya, saya sengaja bikin slide saya sebagian besar di bahasa Inggris supaya Anda tidak asing ya dengan terminologi di buku-buku bahasa Inggris. Buku teks yang saya pakai juga semuanya bahasa Inggris. Di hampir sebagian besar belahan dunia ini, kecuali hanya di sebagian kecil tempat, itu yang dipakai adalah sistem SI ya. SI ini sebetulnya kok bisa International System of Unit, itu disingkatnya SI. SI yang asli itu bahasa Prancis ya singkatannya. Saya nggak tahu gimana nyebutnya, tapi diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai sistem internasional. Kalau di buku teks bahasa Inggris disebutnya SI ini adalah International System of Unit. Yang kita kenal sebetulnya sehari-hari, jadi kita nggak terlalu sulit untuk beradaptasi dengan sistem ini. Di SI, di unit SI itu ada beberapa unit dasar. Unit yang dasar itu adalah ada beberapa sudah tertentu. Panjang, dimensi dasarnya, masa, waktu, arus listrik, temperatur, kemudian jumlah molekul, kemudian intensitas cahaya. Satuannya yang standar adalah meter, kilogram, second, ampere, kelvin, mol, sama kandela. Tapi ingat, walaupun ini unit yang dipakai dalam SI ini seperti ini, bukan berarti unit turunannya tidak SI juga. Ya. Ketika meter misalkan, apakah kalau meter itu satuan SI, kilometer itu bukan SI? SI juga, dia hanya pada skala yang berbeda. Jadi ketika unit-unit ini diberi imbuhan seperti ini untuk menyatakan skala, itu tetap hasil imbuhannya juga dinyatakan sebagai SI. Ketika meter dikombinasi dengan misalkan kilo, ya di kilometer, atau kilogram ini unit dasarnya, tapi ketika misalkan dia dibagi 1000 jadi gram, apakah dia bukan SI? Pada prinsipnya SI, karena dia pada skala yang berbeda. Walaupun di situ juga ada unit yang berbeda, pakai unit CGS misalkan ya.
Tapi pada prinsipnya unit yang masih menggunakan skala 10 seperti ini adalah unit SI. Keistimewaan unit SI ini skalanya 10 ya. 1000 meter itu adalah kilometer. Seper 1000 kilogram itu adalah gram. Seper 1000 second itu adalah milisecond, dan seterusnya. Itu keistimewaannya. Kalau misalkan Anda bandingkan sama unit imperial, unit British itu yang ada pound, ada British thermal unit, ada Fahrenheit, dan lain sebagainya, itu lebih sulit membacanya karena dia tidak konsisten dengan skala 10. Jadi, misalkan 1 yard itu berapa feet, nah, itu tidak konsisten gitu ya pakai angkanya, karena konversi bisa beda-beda. Di sebagian negara itu masih dipakai seperti Amerika gitu ya. Amerika yang negara superpower pun ternyata tidak pakai SI, tapi di sebagian besar belahan bumi lain itu masih pakai SI. Kecuali untuk beberapa aplikasi tertentu ya. Contoh, kalau Anda ngobrol sama orang yang biasa mendesain AC ruangan, pendingin ruangan, itu biasanya untuk beberapa unit dia senang pakai unitnya British, ya. BTU per hour misalnya, berapa BTU per hour gitu. Itu bukan unit SI. Atau tukang tabal ban misalkan ya, mereka nggak cukup familiar pakai berapa bar gitu. Biasanya mereka pakainya PSI, pound square inch. Nah itu unitnya bukan unit SI. Tapi untuk standar supaya konversinya mudah untuk segala hal di mata kuliah ini nanti kita akan pakai unit SI saja. Kalau yang tadi base unit, ini adalah Dirac unit. Dirac unit itu adalah unit-unit yang sebetulnya bisa diturunkan dari unit asal. Ya. Jadi dia dimensinya, kalau Anda pernah belajar di fisika analisis dimensi, dimensinya itu bisa diturunkan menjadi dimensi-dimensi, kombinasi beberapa dimensi dasar. Ya seperti frekuensi. Frekuensi itu satuannya hertz, tapi sebetulnya kalau diturunkan ke unit dasar itu adalah seper second. Seper second. Kemudian watt itu adalah satuan dari daya atau power, yang itu bisa diturunkan menjadi satuan yang lebih sederhana. Oke, untuk pengantar hari ini sampai situ. Saya janji tadi saya hanya akan pakai waktu Zoom mungkin setengah jam ya, kurang lebih. Ini setengah jam kurang lebih. Berikutnya adalah tugas Anda untuk mengeksplorasi lebih jauh. Dan saya akan pancing eksplorasi Anda itu melalui tugasnya tugas individu. Saya minta Anda buat 2 hal, yaitu rangkuman tertulis dan sebuah presentasi video dengan durasi antara 5-10 menit lah. Silakan Anda buat bagaimana cara Anda membuat, terserah Anda. Yang penting saya dapat 2 file ini dari masing-masing Anda. Rangkuman tertulis dan video dengan durasi 50 menit. Apa isinya? Isinya 4 hal ini. Yaitu Anda perlu jelaskan apa sih komponen-komponen yang penting yang dipakai dalam sebuah sistem pengukuran. Tadi saya sudah keluarkan bocorannya, ada 2, yaitu sensor transducer ya. Tapi ada komponen lain tentunya. Kemudian kalau di dalam pengukuran itu pasti ada error. Apa sih error di pengukuran dan jenisnya apa saja? Itu kalau Anda coba cari di textbook pasti ketemu. Kemudian apa yang dinamakan kalibrasi dan apa saja metode yang bisa dipakai dalam kalibrasi. Kemudian apa definisi dari ke-9 terminologi. Apa sih sensitivity itu, apa sih range itu, apa sih akurasi, dan seterusnya. Cara menilai hasil pekerjaan Anda ini saya bagi menjadi 3 bagian. Seberapa banyak dari apa yang saya tuliskan di sini itu ada di dalam tugas Anda, baik di tugas tertulisnya maupun videonya. Sejelas apa cara Anda menjelaskan.
Jadi cara menjelaskan tentu saja bisa beda-beda, tapi yang penting jelas. Ya, dan yang ketiga adalah bagaimana kreativitas. Dan ini bobotnya saya kasih beda. Kelengkapan konten ini maksimal poinnya 55, kejelasan presentasi ini maksimal 30, ya 30, dan kreativitas Anda dalam membawakan itu 15. Ya. Jadi total 100. Kira-kira seperti itu saja untuk kuliah hari ini. Untuk kuliah minggu depan, kemungkinan besar saya akan pakai pola seperti ini. Nanti saya akan pancing Anda dengan beberapa materi yang saya akan taruh di Google Classroom sebelum perkuliahan. Saya beri Anda tugas untuk membaca itu, misalnya, untuk mempersiapkan diri. Nanti sesi Zoom adalah kita pakai untuk kita latihan soal, atau kita diskusi, atau saya akan beri pertanyaan pada salah satu dari Anda. Kira-kira seperti itu kuliah untuk pengantar awal ini. Ada pertanyaan mungkin? Ada misalkan sanggahan, misalkan, Pak, saya nggak bisa kalau misalkan Zoom karena rumah saya pucuk gunung, apa nggak punya internet. Kalau bisa Zoom-nya satu semester satu kali saja. Saya nggak tahu ya kondisi Anda masing-masing. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dengan baik. Dan di akhir nanti mungkin proyeknya akan saya buat berkelompok. Mungkin saya akan minta Anda untuk mendesain sebuah sistem pengukuran tertentu. Mudah-mudahan nanti kesampaian. Ada komentar mungkin sebelum saya akhiri kuliah hari ini? Ada yang mau komplain dulu sebelum kita ketok palu ini? Nggak ada ya? Tanya, Pak. Ya, silakan. Untuk tugas rangkuman tertulisnya itu nanti diketik atau kita nulis dulu di kertas baru difoto dibuat PDF atau gimana, Pak? Terima kasih, Pak. Terserah Anda. Terserah Anda. Mau Anda ketik langsung boleh, mau Anda tulis tangan, di scan juga boleh, mau bagaimana caranya itu terserah Anda. Yang jelas kalau di dalam Google Classroom saya sudah tulis, yang saya perlukan ada 2 file yang Anda kumpulkan setiap Anda, yaitu dalam bentuk file rangkumannya, baik itu dalam bentuk file doc ya, ataupun file PDF dan videonya. Jadi sebetulnya ini bukan buat saya ya. Kalau Anda menulis dengan baik rangkumannya, sebetulnya kan ini catatan Anda pribadi. Saya hanya memberi pancingan saja untuk Anda mau membaca dan mengeksplorasi. Jadi gimana cara nulisnya, terserah Anda. Kalau misalkan saya bikin aturan seperti anak ospek kan, itu harus ditulis dengan margin sekian, pakai ketik manual, dan lain sebagainya. Enggak, ini kan bukan ospek ya. Jadi ini adalah keperluan Anda sendiri untuk membuat rangkuman. Saya ingin memaksa Anda membaca dengan cara seperti ini. Caranya gimana terserah. Yang penting bagi saya elemen-elemen yang ada yang saya tulis ini Anda penuhi ya. Jadi saya berharap Anda membaca kedalamannya sampai sini. Kalau misalkan Anda bisa merangkum jauh lebih dari apa yang saya tulis, itu tentu saja lebih baik. Ada lagi pertanyaan lain? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, sampai ketemu minggu depan. Oh ya, ini batas akhirnya saya beri waktu sampai hari Senin minggu depan. Jam 11.59 malam via Google Classroom. Semua tugas yang saya berikan, yang nantinya saya nilai adalah yang melalui Google Classroom. Jadi kalau saya beri tugas melalui Google Classroom, Anda saya harapkan mengumpulkannya di Google Classroom. Karena kalau Anda mengumpulkan via email, via WA, atau ngasih ke saya kertasnya, itu juga tidak akan terhitung nanti di Google Classroom. Jadi saya nanti di akhir akan menghitung nilai Anda dari tugas terutama, itu adalah berdasarkan bukti yang ada di Google Classroom. Jadi
tolong itu diperhatikan betul-betul. Baik, kalau nggak ada lagi komentar, saya akan akhiri kuliah hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat mengerjakan tugasnya. Semoga Anda dapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Aduh.